Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Linda selaku penguasa penas perkemah Al-Quran Al Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Al Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ahikam Tajul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah, yaitu tentang Tarumanagara, yaitu kerajaan Tarumanagara. Nah, jadi kerajaan Tarumanagara itu berada di daerah Jawa Barat. Nah, berdiri sekitar pada abad ke-5 Masehi. Nah, jadi sejarah Tarumanagara ini dapat kita pastikan bahwa cerita itu benar dikarenakan ada berita Cina. Nah, jadi berita Cina itu isinya adalah pada suatu masa itu ada kerajaan Tolomo. Nah, jadi Tarumanagara itu pada masa Cina itu disebut Tolomo. Nah, itu mengirim utusan. Nah, jadi kerajaan Tolomo itu mengirim utusan ke Cina pada tahun 528 Masehi, 538 Masehi, 665 Masehi dan 666 Masehi sebagai kunjungan sahabat, persahabatan. Nah, jadi kata Taruma sendiri itu diambil dari kata Tarum yang artinya itu Damila. Nah, jadi kata Tarumanagara ini bisa kita lihat pada daerah Jawa Barat ada sungai yang artinya ada namanya Sungai Citarum. Nah, jadi raja pertama Tarumanagara itu adalah Punawarman. Nah, jadi Raja Punawarman ini asli Indonesia, tetapi namanya adalah nama India dan dia itu beragama Hindu. Nah, kemudian di sini ada macam-macam prasasti. Macam-macam prasasti pada zaman Tarumanagara. Nah, yang pertama ada prasasti dari Bogor, yaitu ada prasasti Ciaruten, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambi, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Cidanghyang. Nah, jadi sejarah Tarumanagara ini dapat kita baca pada sebuah prasasti, yang dimana isi prasasti itu menceritakan sebuah sejarah. Yang pertama ada prasasti Ciaruten sama prasasti Ciampea. Nah, jadi pada kedua prasasti ini terdapat cap telapak kaki. Nah, di mana cap telapak kaki ini sebagai penanda bahwa itu adalah sebuah kekuasaan dan penaklukan di mana tempat ditemukannya. Nah, jadi misalnya itu prasasti Ciaruten ini ditemukan di daerah Bogor. Nah, berarti daerah Bogor itu sudah menjadi kekuasaan Tarumanagara. Seperti itu. Nah, kemudian seorang raja juga pada masa itu diibaratkan sebagai seperti Dewa Wisnu, karena raja itu memelihara dan sebagai pelindung bagi rakyat. Nah, jadi pada masa Punawarman juga sudah diterapkan konsep Dewa Raja. Nah, kemudian yang kedua ada prasasti Kebun Kopi. Nah, jadi prasasti Kebun Kopi itu ada tapak kaki gajah. Nah, jadi tapak kaki gajah itu melambangkan gajah Airawata atau kendaraan Dewa Wisnu. Nah, kemudian ada pula prasasti Tugu. Nah, jadi prasasti Tugu ini pada masa Tarumanagara ini termasuk prasasti terpanjang atau prasasti prasasti terpenting. Dikarenakan inti dari sejarah Tarumanagara ini ada pada prasasti Tugu. Nah, jadi pada masa itu terjadi pembangunan saluran air. Nah, jadi isi prasasti Tugu itu adalah tentang pembangunan saluran air. Nah, jadi saluran air itu panjangnya sekitar 6.112 tombak. Nah, jadi saluran air itu dinamakan Gomati. Nah, saluran air ini dibangun ketika Punawarman berumur 22 tahun dan saluran air ini dibangun selama 21 hari. Nah, kemudian ada pula Sungai Candrabaga atau Sungai Bekasi. Nah, jadi selanjutnya bukan keruntuhan. Nah, jadi seperti pada masanya, nah jadi Tarumanagara itu dibagi menjadi pada masa Sri Maharaja. Nah, Tarumanagara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusawa dan kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Wuritkandayun. Nah, pada masa Sanjaya itu adalah putra dari Sanaraja III, itu menyatukan kembali. Jadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh itu disatukan kembali. Nah, kemudian Sanjaya sebagai identitasnya sebagai pewaris tahta ibunya. Nah, itu yang di bumi Mataram itu menyatukan kembali sehingga terbangunlah kerajaan Mataram kuno. Oke, sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.